Mbak Puput setelah orang tua meninggal, Mbak Puput sendiri tinggal di mana? Saya tinggal sama tante saya. Ya, tante saya itu orangnya ya kaku gitu. Ya, ke ponakan tuh ya kayak gitu. Ya, taunya ya dia ngasih materi, ya taunya udah nyukupin, ya udah nyukupin gitu. Sampai pernah saya sakit pun emang dibawa berobat ke rumah sakit, tapi pulang dari rumah sakit ya udah saya di kamar sendiri. Padahal saya juga kalau lagi sakit kan kadang pengen disayang, walaupun cuma sama tante. Gitu. Itu yang bikin saya ngerasa kesepian. Sampai akhirnya ya saya cari hiburan keluar gitu. Dan saya melangkah ke jalan yang salah. Maksudnya ke jalan yang salah itu bagaimana? Bisa diceritakan Mbak? Saya mulai sering keluar malam, cari hiburan di luar. Sampai suatu hari saya mungkin karena kurang kasih sayang seorang ibu, saya kenal dengan seorang perempuan dan saya ngerasa nyaman sama dia. Sampai akhirnya itu nggak tahu karena dia tuh sering perhatian sama saya, manjain saya malah jadi jatuh cinta gitu sama perempuan itu. Maaf, ya, saya punya hubungan sesama jenis gitu pribadi, maksudnya gitu ya. Terus apakah keluarga Mbak Puput tahu dengan apa yang Mbak Puput lakukan di luar sana? Keluarga saya sih tahu, soalnya saya sering ajak teman perempuan saya itu ke rumah saya. Dan kalau di rumah itu ya saya udah nggak peduli sama yang lain, bahkan saya berani ngelawan keluarga saya. Dan saya minum, merokok bareng sama teman perempuan saya itu. Apa yang dilakukan tante pada saat tahu Mbak Puput suka sesama jenis? Iya, ngusir teman saya itu. Dan saya nggak suka, saya pun ngamuk, saya marah. Bahkan saya sampai berani dorong tante saya itu, saya pun kabur dari rumah. Minum lagi dong. Puput! Berani-beranian kamu ya di rumah tante berbuat kayak begini. Minum-minum lagi, ngajak temen lagi. Aduh, tante berisik banget. Mendingan tante minum dulu deh. Apa-apaan kamu? Enak aja kurang ajar kamu ya. Siapa kamu di sini? Di rumah tante juga berani-beranian kamu. Pergi kamu dari rumah sini. Tante! Apaan sih? Tante berani ngusir dia. Emangnya tante kira tante siapa, ha? Puput, ini tante kamu. Yang ngurus kamu dari kecil. Kurang ajar kamu ya. Emangnya selama ini tante pernah ada buat aku? Enggak kan? Terserah sama kamu. Yang penting teman kamu suruh pulang. Pergi nggak kamu dari rumah tante? Tanpa tante usir juga saya bakal pergi. Ya udah silakan. Pergi sana. Oke, kalau tante ngusir mereka, aku juga bakal pergi dari rumah ini. Silakan. Puput, dasar anak kurang ajar kamu ya. Ayo, Puput! Puput. Dasar anak kurang ajar kamu. Pak Ustadz, ini jadi bagaimana Pak Ustadz? Jadi seorang Mbak Puput yang merasa kurang kasih sayang dan akhirnya malah Mendapatkan kasih sayang dari tempat yang lain, Iya. tapi malah dari Salah. bisa dibilang maaf nih sesama jenis Pak Ustadz, dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan terlarang. Itu bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Kalau di dalam kitab suci itu ada kisah kaumnya Nabi Lot ya, yang itu justru sangat dikutuk oleh Allah karena memang dia menyalahgunakan hubungan-hubungan seksual sesama jenis itu justru sangat dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Puput ini secara psikologis sebenarnya itu adalah akibat ya orang yang sepertinya divonis ya orang yang sial, dan itu tidak benar. Tidak ada orang itu orang sial, itu nggak ada. Di dalam konsep agama Islam, semua orang itu nasibnya ditentukan oleh Allah. Khairuhu wa syarruhu. Baik dan buruknya ditentukan oleh Allah. Itulah sebabnya maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita itu menjadi orang yang akhirnya baik, bukan akhirnya buruk. Jadi menjadi orang husnul khotimah dan bukan menjadi orang yang su'ul khotimah. Ada doa, Allahumma khtim lana bi ahsanil khotimah wala tahtim alaina bisu'il khotimah. Karena apa? Karena memang kita nggak tahu. Cuma modalnya apa? Optimisme. Setelah Mbak Puput keluar dari rumah, bagaimana kehidupannya Mbak Puput? Saya tetap ngikutin teman perempuan saya itu. Saya keluar malam, ke diskotik, minum,
merokok. Apa yang dilakukan Tante? Berusaha mencari atau menasihatin Mbak Puput atau bagaimana? Tante saya sih kayaknya emang nyari saya terus. Soalnya waktu itu kan saya tahu kalau pacar saya itu ternyata selingkuh. Sampai akhirnya pun saya drop, stres berat, bahkan putus asa, saya mau bunuh diri gitu. Di saat itu pula ada tante saya, dan tante saya yang menerima saya kembali. Ya, alhamdulillah saya kembali lagi ke tante saya. Dan di situ juga saya berusaha mau merubah semua kehidupan saya untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga mau menikah gitu dengan laki-laki. Waktu itu saya berjanji dalam hati saya, seandainya ada laki-laki yang mau melamar saya, siapapun itu, saya akan menerima. Dan akhirnya bagaimana Dan Mbak Puput bertemu? Ya, saya pun menikah dengan ya laki-laki yang baiklah, dia kerja. Nah, terus kehidupan Mbak Puput setelah menikah dengan laki-laki ini bagaimana? Coba cerita sama. Ya, di awal pernikahan sih semuanya baik-baik aja. Sebulan setelah menikah pun saya hamil. Cuma setelah saya mau melahirkan itu, tahu-tahu suami saya kena PHK dan harus berhenti kerja. Maaf, sebelum cerita jauh, saya mau tanya, apakah suami mengetahui kisah perjalanannya Mbak Puput sebelumnya? Atau Mbak Puput cerita, atau sampai sekarang suami tidak mengetahui? Setelah PHK, apa yang terjadi lagi dengan kehidupannya Mbak Puput ini? Ya, dia sih masih mau usaha gitu, mau cari kerja. Ya ke kota lain gitu. Cuma kan emang dari awal juga kita hubungannya jarak jauh. Dia beda tempat kerja gitu kan. Nah, saya nyaranin udah tinggal sama saya aja, nanti kita cari kerja di sini aja gitu. Cuma setelah berjalan 2 tahun, suami saya belum juga dapat pekerjaan. Semenjak dia jadi pengangguran itu, sikapnya mulai berubah. Dia tuh kayak dendam gitu sama saya, karena mungkin saya yang minta dia untuk tinggal sama saya gitu kan. Dia jadi terus-terusan nganggur gitu kan. Mulai dari situ tuh ya itu kasar, ucap yang nggak enak gitu. Bahkan dia tuh sering banget nyakitin diri dia sendiri untuk ngancam saya gitu. Dia juga bilang saya mau bunuh diri gitu. Kalau ya itu kalau saya salah ucap, salah dalam berlaku gitu ya kayak gitu dia. Mas, aku berangkat kerja dulu. Anak-anak tolong dijagain dulu ya. Mas, kamu jangan main game mulu dong. Kamu cari kerja, kek. Minimal bantu-bantu sedikit lah. Iya. Kamu tuh kalau dikasih tahu iya aja. Kebutuhan kita tuh makin banyak, Mas. Emangnya kamu pikir cukup apa dengan gaji aku? Teriak sana teriak. Biar semua tetangga tahu kalau aku ini suami nggak berguna. Lihat istri cantik, kantoran, bergaji, bebas menghina suami. Bukan gitu, Mas, maksud aku. Lalu apa? Mau nunjukin kalau kamu itu hebat, aku hina. Dari awal nikah, aku ini memang nggak pernah kamu hargain. Aku ini cuma sampah yang bebas kamu hina-hina. Serah kamu lah, Mas. Aku capek. Kamu kalau dikasih tahu bisanya cuma ini. Marah, ngancam. Serah kamu lah, Mas. Oke, kamu capek. Biar aku mati saja. Kamu ngapain, Mas? Mas, jangan. Udah, biar aku mati saja. Biar kamu puas. Mbak, tolong, Mbak. Jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Mas. Biar dia puas. Mas. Pak, tolong, Pak. Pak.